tadi Dini sempat cerita tuh di SMA sudah menerbitkan satu buku, bener nggak? Awalnya tuh dimulai dari hobi, mungkin waktu kecil juga udah kelihatan gitu bahwa udah gedenya tuh aku tuh bakal ke arah sini gitu. Apa sih tantangan Dini dalam menulis gitu, dan gimana sih Dini mengatasinya gitu? Karena misalnya kayak aku gitu, aku sudah beberapa kali memulai menulis tapi ya nggak selesai-selesai nih Din gitu. Karena mungkin moodnya naik turun, kemudian juga males, terus ya kayak nggak ada motivasi, nggak ada keinginan kuat untuk menyelesaikan gitu Kak. Dan juga kadang juga nggak pede tuh Din. Aku juga pernah memulai sebuah tulisan gitu yang kayaknya kalau aku bahkan nggak usah di ini deh, nggak usah dalam bentuk buku gitu, mau diupload di media sosial pun juga kadang juga aduh kayaknya nggak deh, kayaknya kurang menarik nih tulisan nih gitu. Nah, gimana Dini menghadapi itu? Atau ada tantangan yang Dini hadapi dan bagaimana Dini mengatasi dalam proses menulis, dalam proses membuat sebuah buku gitu? Betul sekali sih Kak, yang pertama itu mood, terus kadang ada ya respon orang itu kan gak semuanya positif, ada juga yang ngasih komentar negatif gitu kan, kayak nurunin semangat kita buat menulis, yang membuat motivasi menulis di pun ini ingat lagi kepada tujuan diri nulis itu apa gitu. Yang pertama bukan buat nyenengin atau disukai oleh orang banyak gitu kan. Tadi tujuan pertamanya itu kan agar bermanfaat buat orang lain gitu kan. Kalau misalkan ada yang menerima ya alhamdulillah gitu kan. Kalau misalkan masih ada yang menolak atau beranggapan negatif itu mungkin saatnya mereka bisa menerima tulisan aku. Tanya ingat juga kan kata-kata sana bahwa setiap akan menemukan pembacanya masing-masing. Itu kalau faktor dari luar. Kalau faktor dari diri sendiri mungkin tadi ya Kak, rasa malas, mungkin kadang suka ada mood kalau kurang baik juga, jadi tulisannya juga kelihatannya kurang baik juga gitu kan. Nah, untuk mengatasinya ini selalu melakukan hal-hal yang ini suka. Misal me time sendiri, cari habit atau pendukung lagi nulis. Kalau tantangannya lagi itu kadang gini Kak, ada ya orang-orang tuh suka berharap lebih kepada kita untuk membuat sebuah tulisan yang sangat luar biasa. Namun kemudian ketika kita melakukan atau menulis hal yang emang di luar ekspektasi mereka, nah kadang aku ngerasa bisa nggak ya mencapai apa yang mereka harapkan, kayak gitu Kak. Kadang itu juga sebuah tantangan bagi aku ke depannya. Gimana caranya Aku tuh nggak mau mereka tuh berekspektasi terlalu tinggi sama aku gitu. Karena kan aku juga ngerasa masih belajar perbaikan lagi ke depannya, terus belajar lagi. Nah, keinginan tuh mereka tuh jangan terlalu menaruh harapan yang lebih besar dulu gitu sama aku. Nah, aku selalu bilang, ayo kita sama-sama belajar aja. Terus gimana cara Dini mengelola itu gitu? Mengelola ekspektasi orang-orang di luar Dini yang tinggi gitu? Apakah Dini berkomunikasi dengan orang-orang tersebut atau secara diri sendiri tuh? Kalau gitu sih kadang Dini suka kayak kan suka ada ya jadi kayak mereka tuh
menyanjungkan diri aku gitu kan, tapi aku nggak suka gitu disanjung terlalu berlebihan karena ngerasa aku masih belajar. Jadi aku kalau misalnya ada yang kayak gitu suka bilangnya gini, ayo kita belajar sama-sama, aku juga masih belajar. Selalu bilang jangan terlalu berharap tentang diri aku di dalam dunia kepenulisan, sebab di luar sana masih banyak teman-teman yang emang lebih baik dan kayaknya lebih bagus daripada aku gitu. Iya. Oke, jadi kalau bicara tantangan tadi satu, kalau tantangan dari luar itu memang banyak ya komentar negatif yang tidak semuanya apresiatif, tidak semuanya itu ya, apalagi netizen gitu ya. Dan cara mengelolanya adalah ya Dini percaya bahwa setiap tulisan itu pasti akan menemukan pembacanya sendiri gitu ya Din ya. Oke, terus tadi tantangan kedua kalau terkait mood, kemudian rasa malas itu ya Dini bisa mengelola dengan me time, mengelola dengan cara-cara mungkin masing-masing orang akan berbeda-beda ya Din ya, agar moodnya naik lagi, agar motivasinya naik lagi. Sama tadi terkait ekspektasi dari orang lain yang terlalu tinggi itu juga bagi Dini membuat jadi tantangan tersendiri, dan Dini mengelola itu dengan yuk kita sama-sama belajar aja deh gitu, daripada punya harapan yang terlalu tinggi, punya ekspektasi yang tertinggi terhadap Dini. Nah, Din boleh cerita juga nggak gimana caranya Dini selalu, kan tadi kalau aku melihat Dini kan semangat belajarnya tinggi ya gitu, dan punya keinginan untuk terus belajar meskipun sudah terbitin 3 buku katakanlah. Nah, gimana caranya Dini selalu mengembangkan kemampuan, keterampilan di dalam menulis gitu, karena kan skill tersendiri ya menulis itu gitu. Gimana Din, apakah ikut komunitas, apakah Dini yang beneran konsisten tiap hari itu menulis atau gimana? Kalau dulu sering ikutan komunitas itu, ikutan seminar tentang kepenulisan gitu. Untuk ya apa sih, kayak jadi tahu gitu kekurangan tulisan kita itu. Kalau saat ini mungkin lebih kepada ngerutinin diri buat tulis tiap hari, tapi nulisnya itu bebas gitu Kak, mau jenis tulisan apapun yang penting ini tiap hari nulis gitu. Nanti hasil tulisannya ini kasih kepada orang-orang terdekat gitu, ini tulisannya gini teman-teman. Kalau untuk sekarang Penting ya Din, kayak nunjukin tulisan kita ke orang lain gitu, terutama ke orang-orang dekat. Kalau menurut aku penting sih Kak, soalnya kita juga perlu tanggapan dari mereka, apakah dapat diterima atau enggak, atau bermanfaat atau enggak gitu, ada kesalahan atau enggak, kayak gitu sih. Ini lebih kepada meminimalisir kesalahan tulisan tersebut gitu, sebelum publik ke umum gitu. Tema, konten, sama tulisan ejaannya juga. Iya. Kalau komunitas Din, komunitas menulis ikut ikut komunitas menulis, ikut bergabung dengan teman-teman yang punya kesukaan tentang menulis itu seberapa penting sih Din hal itu menurut Dini? Kalau dulu waktu sekolah penting banget ya gitu kan, soalnya banyak belajar dari sana juga, dapat relasi teman juga gitu kan, saling mengkritik dan mengkritik tentang karya kita. Jadi kita dapat ilmu baru gitu di komunitas tersebut. Ya sebagai teman belajar ya, dan untuk selalu menjaga motivasi ya Din ya. Ya. Dini ada tips nggak atau saran buat teman-teman terutama generasi Z? Tapi aku juga pengen dengerin tips dari Dini sih sebagai generasi milenial. Tapi terutama untuk generasi Z yang suka menulis atau yang mau menyukai menulis, bagi teman-teman seumuran Dini, segenerasi, agar konsisten menulis dan nggak kayak sebenarnya nerbitin buku kan nilai plus ya Din ya gitu. Intinya dia beneran menyukai menulis, menyukai proses menulis, dan syukur-syukur bisa nerbitin buku nih gitu dan bisa bermanfaat buat orang lain. Ada tips saran bagi teman-teman yang nanti akan mendengarkan obrolan kita ini Din?
cara lain buat menulis selain menulis dan menulis gitu. Agar tetap semangat dan konsisten menulis, yang pertama mungkin kita harus melakukan habitnya kayak baca buku, kayak sharing sama teman juga gitu kan. Dan menekankan kepada diri sendiri apa yang kita lihat, apa yang kita tulis gitu. Gunakan teknik menulis free writing kalau ini. Jadi nulis aja bebas gitu. Asalkan entah itu temanya mau apa, terserah gitu. Asalkan setiap harinya itu nulis gitu. Meskipun itu hanya satu paragraf quotes. Nulis aja gitu untuk melatih agar diri kita itu konsisten dalam menulis. Seperti itu mungkin Kak. Nah sekarang juga kan banyak nih blog kayak gitu kan. Semua orang pasti, terutama teman-teman pelajar pasti memiliki blog lah kayak gitu, nulis. Nah kita bisa menggunakan itu buat mengekspresikan perasaan kita, apa yang kita lihat tadi, apa yang kita tulis di sana. Tipsnya menulis ya, menuliskan apapun yang kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan gitu. Ya medianya juga bebas ya, bisa pakai blog, bisa pakai media sosial, atau mungkin tulis di buku diary ataupun apapun ya Din ya. Ada tips lain nggak Din selain tadi nulis gitu? Kayak kalau udah baca buku misal, Oh iya, baca kita buku. nge-review bukunya gitu, kita kutip quotes dari buku itu. Tapi jangan lupa sih cantumin sumbernya juga. Ya. Oke. Nah kalau ini Din, tadi lupa nanya nih, apa kan Dini juga sekarang sehari-hari masih kuliah gitu, apalagi dulu waktu SMA juga, ya Dini waktu SMA juga belajar di sekolah, kemudian sekarang juga masih sibuk kuliah gitu, dan kayaknya Dini juga aktif di organisasi juga kan selain kuliah gitu. Kemudian apalagi juga kemarin pas kita ketemu kan juga itu adalah salah satu kegiatan Dini di luar aktivitas gitu, ikut bantu kegiatan pelatihan sesibuk itu gitu kan. Nah gimana cara Dini mengelola waktu, mengelola energi terutama agar tetap konsisten gitu, karena kadang terutama kayak ya aku refleksikan diri sendiri gitu, dengan sekarang aktivitas di pekerjaan yang sudah lumayan padat gitu, apalagi dengan keluarga gitu, yang akhirnya kayak aktivitas menulis tuh jadi nomor sekian gitu. Nah gimana caranya Dini mengelola energinya, mengelola waktunya, sehingga dengan kesibukan Dini, dengan aktivitas Dini yang cukup padat baik di kuliah maupun di organisasi, hobi Dini, kesukaan Dini tentang menulis itu tetap dilakukan dan tetap produktif tuh menghasilkan sebuah karya tulisan atau karya buku. Kalau sangkutannya dengan kuliah gitu kan, nah ini misalkan kalau kuliah tuh banyak tugas gitu kan ya kan. Ya betul. Nah dari tugas misalkan dengerin penjelasan dari dosen, kadang kita tuh suka menemukan satu kalimat yang sangat bermakna gitu dari dosen. Nah satu kalimat itu ini suka menjadikan itu sebagai judul tulisan gitu kan. Nah sehingga ini bikin satu narasi gitu kan, minimalnya kan nggak harus ribuan kata gitu kan, 300 sampai 800 kata pun bisa jadi gitu. Nah kalau udah jadi tulisan seperti itu, ini postingnya di blog itu kalau urusannya dengan itu. Jadi hal apapun itu saat kita tulis gitu. Kalau misalkan di organisasi atau di luar kegiatan kampus itu kan bikin kadang keadaan kita masih fresh. Kalau malam kan keadaannya hening gitu. Jadi kita tuh nulisnya itu lebih enak. Kalau Dini kayak gitu, waktu nulisnya itu malam atau pagi. Itu Dini sering menggunakan notes di handphone. Jadi ketika gitu kan ada satu kata gitu yang menarik, langsung Dini tulis di catatan. Nanti kalau misalkan udah banyak gitu kan narasi, kemudian Dini jadikan satu judul gitu, judul tulisan. Entah itu bentuknya mau quotes, harinya ada
lebih apa sering kayak gitu kalau Dini ya. Iya ya, malah justru ini ya aktivitas-aktivitas kesibukan Dini setiap hari itu malah jadi bahan buat tulisan ya. Kalau misalnya di kuliah dengerin mungkin perkataan dari dosen atau mungkin dari temen yang menarik, Dini tulis. Ketika ada organisasi, ketika ada perkataan dari temen yang menarik atau yang Dini lihat atau rasakan, langsung tulis. Itu malah jadi bahan ya Dini ya. Jadi aktivitas kesibukan bukan jadi hambatan gitu, bukan jadi kendala buat Dini mengelola buat Dini untuk terus menulis, tapi malah itu jadi bahan tuh gitu. Menarik tipsnya, menarik. Ya. Oh. Nah ini buat pendengar bisa atau penonton bisa diterapin juga. Kayaknya juga aku mulai mau menerapin nih. Kalau dalam aktivitas apapun mendengar atau melihat sesuatu yang menarik, kita tulis di notes, bisa di HP atau mungkin di laptop atau mungkin di buku kecil. Nah, berikutnya Din, rencana Dini ke depan apa? Apa target Dini ke depan berkaitan dengan menulis nih? Boleh ceritain Din ke kami, ke saya. Untuk kedepannya mungkin di tahun ini pengen coba bikin karya tulis dan menerbitkannya lagi menjadi sebuah buku. Nah, rencananya itu buku ini mungkin akan lebih pada bentuknya nanti tuh kayak lebih kepada motivasi gitu, gak ngalir kayak cerita novel sebelumnya, kayak dibikin narasi sederhana gitu. Tapi ini pengen itu jadi sebuah karya tulis atau buku gitu Kak, targetnya gitu. Dan selain itu kan sekarang Dini lagi mencoba mengaktifkan suatu UKM di kampus, yaitu UKM literasi. Nah mungkin kedepannya Dini ingin mengembangkan atau memproduksikan lagi UKM literasi di kampus gitu, sehingga kita nanti bisa menghasilkan karya juga. Ini pengen ngajak teman-teman gitu kan, teman-teman di UKM tersebut bisa produktif tulis gitu, entah itu hasilnya berbentuk karya tulisnya ataupun karya tulis yang suka ditulis. Oke, jadi target ke depan satu tadi Dini mau nerbitin buku lagi, tapi bukan buku cerita ya, tapi lebih ke buku narasi motivasi. Rencananya kapan tuh Din? Tahun ini terbit targetnya? Targetnya sih insya Allah. Ditunggu. Nanti aku minta dikirimin lagi ya. Kalau misalnya sudah jadi terbit. Iya, terus kedua tadi minta doanya dari teman-teman. Amin. Terus kedua untuk aktif UKM literasi di kampusnya ya Din ya. Oke. Kalau target jangka panjangnya apa Din? Buat Dini mau jadi penulis terkenal atau mau menjadikan nulis jadi apa ya? Memang mau jadi profesional sebagai seorang penulis atau menulis jadi sekedar sampingan hobi aja gitu? Pengennya jadi writer sih Kak. Oke, emang jadi profesional penulis ya. Apa yang langkah-langkah apa yang pengen Dini lakuin tuh untuk nyampe itu? Boleh dibagiin? Atau rahasia? Kayaknya sih buat itu nggak mudah juga Kak. Soalnya Dini juga perlu banyak belajar lagi. Untuk saat ini mungkin Dini harus lebih konsisten lagi untuk tulisan dan memperbaiki tulisan-tulisan Dini gitu untuk mencapai. Soalnya nggak mudah juga dalam relasi juga gitu kan Kak. Harus lebih banyak lagi membangun relasi dengan teman. Oke, jadi terus belajar lagi membangun relasi dengan para penulis-penulis lain dan tentunya terus belajar ya. Oke, Dini, terima kasih untuk obrolannya. Kalau mau pesen bukunya Dini kemana nih? Kalau yang untuk dua buku itu di Sinar Pena Amala Kak. Sinar Pena Amala itu yang untuk cahaya dan menjadi imam idaman itu ya. Oke, kalau buku pertama? Ya, itu
kebetulan nggak produksi lagi, jadi langka banget, itu udah bersejarah banget buku itu, jadi bakal susah didapetin Kak. Soalnya dengan penerbitnya juga udah habis kontrak gitu. Kalau itu dulu sih Mandiri Jaya. Oh gitu. Oke. Yang masih bisa Mandiri Jaya. Oke, kalau mau nyari bukunya Dini, 2 buku terakhir ya, yang Cahaya dan Jadi Imam Idaman. Itu dua-duanya aku udah punya juga. Udah dapat dari Dini, udah aku baca sekilas, tapi memang belum selesai ya Dini ya. Oke Dini, terima kasih untuk obrolannya, bermanfaat banget buat aku. Semoga juga bermanfaat buat para pendengar dan penonton podcast YXZ. Mungkin nanti suatu saat kita akan ngobrol lagi Din, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita obrolin lagi terkait dunia kepenulisan. Dan luar biasa Dini, dengan aktivitas Dini di kuliah, kemudian organisasi juga, kemudian di kegiatan-kegiatan lain, Dini masih tetap produktif untuk menulis, bahkan sudah berani menerbitkan buku di usia yang masih sangat muda, usia SMA. Dan pendengar, tadi pesan Dini, kalau mau jadi penulis ya harus menulis gitu. Tuliskan apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian rasakan gitu. Jadikan orang-orang yang di sekitar, kejadian-kejadian di sekitar kita sebagai bahan untuk tulisan, dan jangan jangan ragu atau jangan takut untuk menulis gitu. Dan tadi aku juga dapat pesan bahwa memberikan tulisan kita ke orang lain itu tuh penting banget, untuk memberikan feedback, untuk memberikan umpan balik, memberikan masukan agar tulisan kita lebih baik. Dan tentunya harus mau belajar dengan orang-orang yang sama-sama suka menulis. Din, terakhir sebelum kita tutup podcastnya, ada yang mau disampaikan atau ada pesan khusus buat para pendengar podcast YXZ yang harapannya sih anak-anak muda generasi Z yang mendengarkan ini, atau orang-orang yang banyak berhubungan dengan generasi Z. Ya. Oke, ada satu kutipan yang selalu aku jadiin pegangan gitu kan ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali, jika engkau bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Itu kutipan dari Imam Al-Ghazali. Oke. Jika kalian bukan anak raja, anak presiden atau anak gubernur gitu, atau bukan anak apa tadi, penguasa ya, ulama atau ulama gitu, jadilah penulis. Oke, agar diingat kali ya, agar diingat atau agar memberikan manfaat buat orang lain. Terima kasih Dini untuk ceritanya, ini juga bermanfaat banget. Selain tulisan-tulisan Dini, cerita-cerita Dini juga semoga bermanfaat bagi para pendengar dan penonton di podcast YXZ. Terima kasih Dini untuk cerita-ceritanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa Dini.